Pola putra semuanya, para santri Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabbar Wijaya Kusuma, untuk cabang Jakarta Barat Majelis Taklim Barokah Jati. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan, yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya kita niatkan secara bersama-sama duduk dalam kajian ini adalah untuk menunaikan suatu kewajiban, yakni bertolabul ilmi, di mana yang kita harapkan adalah bertambahnya petunjuk dalam hal kita menjalani kehidupan, di mana petunjuk-petunjuk tersebut sampai memperbuatnya tiada lain yang diharapkan adalah mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dalam hal mencapai keridhaan Allah itu dimudahkan, segera tercapai, amin ya robbal alamin. Dan semoga semakin berpetunjuknya kita dalam hal berkehidupan, semakinlah kita dimuliakan dan diselamatkan dalam kehidupan dunia ini hingga akhirat nanti, amin ya robbal alamin. Dalam hal ini saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para putra semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama maknai, kita akan sama-sama kaji, masih bersambung dengan pemaknaan di pertemuan kemarin tentang hal syariat, di mana pada malam hari ini kita akan bahas perihal zawajal had atau ma wara'al hudud, yang bermakna melampaui batas atau perkara ditinggalkannya batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Pemahaman tentang hal di pertemuan kemarin bahwa tentang hal syariat itu adalah menjadi tolak ukur bagi kita umat Islam dalam hal beragama. Apakah dia dalam hal menempuh agama adalah sedang bertorekot? Tentulah harus dengan syariat. Kalaupun sudah menemukan hakikatnya beragama, tetap bahwa yang menjadi ukuran yang harus dilihatnya adalah syariatnya. Sampai kepada seseorang tersebut dia mencapai ilmu ma'rifat, itu pun tetap yang harus menjadi landasannya adalah syariat. Sehingga wajib hukumnya kita mengenal batas syariat, yakni perihal hududis syar'i, batasan-batasan syariat. Di dalam syariat tertera hukum tentang hal halal dan juga haram. Dan kita mengetahui dari penjelasan bahwa apa-apa saja yang diharamkan dan apa-apa saja yang dihalalkan. Termasuk juga sesuatu yang halal bisa menjadi haram itu dengan sesuatu hal. Dan itu pun Al-Quran menjelaskan. Sampai kepada sesuatu yang haram jadi halal, halal jadi haram, jadi makruh jadi mubah, itu pun agama atau dalam hal ini adalah Quran, itu pun menjelaskan. Nah, ini dimaknai bentuk penjelasan, dimaknai sebagai had, batasan, juga hudud, itu bermakna ta'rifan, ta'rif, memperkenalkan apa-apa yang menjadi dasar hukumnya dikenalkan dan dijelaskan. Yang dimaknai nanti sebagai hududullah, hukum-hukumnya Allah atau aturan-aturannya
Allah. Dalam hal Allah menerangkan aturan atau memberikan aturan, tidak hanya sebatas yang ini haram, yang ini halal. Tapi semuanya dengan penjelasan, bahkan dengan mengondisikan situasi. Dalam hal pemaknaan misal adalah perkara makanan yang diharamkan, yang diantaranya adalah bangkai, darah, termasuk juga adalah daging babi, ya, termasuk juga adalah binatang sembelihan yang disembelih dengan menyebut bukan nama Allah. Nah, itu yang diharamkan. Berikut juga dengan yang bertaring, bercakar, berkuku dan sebagainya. Dijelaskan semuanya. Itu yang haram. Tapi apabila dalam keadaan terpaksa, maka boleh kita memakannya. Asal jangan melampaui batas. Asal kita jangan menginginkannya. Contoh misalkan ular. Ya, ular haram dong. Ya. Nah, tapi hanya gara-gara pengen kuat, katanya harus makan darah kobra, harus minum darah kobra, Anda nekat gitu loh. Berarti di situ Anda mempunyai keinginan, ya. Dan Anda melampaui batas. Emang kalau harus kuat harus makan empedu kobra ataupun daging kobra ataupun darah kobra? Apa nggak ada yang lainnya? Ya, misalkan disabet kayak punyamu sama akar ginseng gitu loh. Kan ada alternatif lain gitu loh. Kenapa harus cari yang ono? Bisa dipahami dulu nih. Nah, itu sesuatu yang haram. Ya, asal kita tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas dalam kondisi terpaksa. Misalkan kita nih, ya iseng-iseng ngogoim naik Garuda gitu kan, tiba-tiba terjatuh di hutan, ya ketepuk kan begitu, tulung, nggak ada yang nulung dong, kasian banget ya. Iya. Padahal naik Garuda, tinggal baca doang, 3 kali nyampe, tapi kenapa jatuh? Ceritanya tersesat. Loh, Anda nggak menemukan makanan, nggak menemukan minuman, ya selama seminggu misalkan, lemes dong. Nah, terdapatlah misalkan ular atau babi, ya Anda timpuk tuh, mati, bisa dikonsumsi dong. Nah, terpaksa tuh, itu pun kalau lu doyan. Biasanya nggak doyan, kadang ketemu ular aja udah kabur duluan, boro-boro mau nimpuk. Nyari kelinci, kelinci baru bukan. Nyari ayam sayur, nggak ada. Ya. Nah, dalam keadaan terpaksa sesuatu yang haram itu bisa menjadi halal. Ya, asal kita tidak menginginkannya, asalkan kita tidak melampaui batas. Misalkan, alhamdulillah untuk hari ini kenyang nih, makan daging ular kan begitu. Di hutan ceritanya. Nah, kemudian dibawa barangkali aja nanti di depannya nggak ketemu makanan, dibawa, dibuntal tuh. Nah, berarti Anda tuh melampaui batas. Ya, membawa barang haram itu sama halnya Anda menjauhkan diri dari rahmatnya Allah. Itu baru membawa, apalagi menyimpan. Di rumah terdapat barang haram. Ya, barang yang mengandung unsur jalan kemaksiatan. Itu akan terjauh kita dari kebarokahan, bahkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru di rumah, baru di kita bawa. Coba kalau kemaksiatan tersebut, ya keharuman tersebut ternyata melekat ada pada diri, di hatimu nempel gitu, keberhalaan, ya kecintaan kepada duniawi. Wah, ini parah banget. Sedangkan yang kau harapkan barokah dunia sampai akhirat. Tapi banyak sesuatu yang haram yang ada di hatimu, gitu ya. Kan begitu. Pengennya ngisengin tetangga, kan begitu. Ya, benci ke temen, benci ke saudara, nggak hilang-hilang. Nah, ini nih repot nih, seperti ini nih. Nah, ini sesuatu yang haram, yang biangnya kemaksiatan, biangnya untuk tidak taat kepada Allah, ternyata tidak ada di rumah tapi ada di hatimu. Nah, ini repot lagi nih. Nah, itu hal-hal yang melampaui batas. Ya.
Sampai sesuatu yang halal pun bisa menjadi haram. Nah itu agama kita menjelaskan. Sekalipun Anda makan semangka, gitu, semangka itu nggak ada haramnya. Halal. Tapi kalau saya pick up lu makan sendiri. Ya. Jangan sepick up deh barang kata lu ekstrim, sabeca. Gitu kan? Yang nanti engkau jadinya lemes. Tidur baik, ya kan? Nggak kerja, udah makruh tuh statusnya gara-gara semangka. Nggak makruh, jadi makruh sampai meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan menjaga keluarga, anak istri. Ya, berlarut-larut Anda tidak mencari nafkah gara-gara semangka. Nah, maka itu dari halal menjadi makruh jadi haram. Ini nih agama kita mengatur nih. Ya, dan itu dimaknai dengan hudud. Ya, aturan yang memang diatur dengan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-kurangnya dihadirkan Nabi untuk mencontohkan perbuatannya. Ya, untuk kita teladani. Nah, dalam hal pemaknaan melampaui batas, tentunya kita harus mengenal batasan-batasan itu sendiri. Batasan baik yang mana, segi mana, ya. Dalam segi hadul adnanya, juga hadul aqsonya. Hadul adna itu berarti batasan minimum. Ya, batasan terendah atau batasan terdekatnya. Adapun hadul aqso itu batasan terjauh. Kita harus kenal nih, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan. Nah, nanti kalau kita udah tahu batasan-batasan, kenal batas, kita perjalankan tuh. Ya, namanya takwa. Karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, bagaimana engkau mau menjalankan perintah Allah, batasan perintahnya aja nggak tahu? Ya, bagaimana engkau mau meninggalkan larangan dari Allah, sementara engkau batasan larangannya nggak ngerti? Ya, minuman haram, tapi saya doyan katanya buat jamu katanya. Emang selain minuman jamu ada lagi nggak selain alkohol gitu loh? Ada. Banyak ya. Ya tadi salah satunya ginsengnya tabokin gitu loh ke lu. Temulawak. Nah, temulawak. Temulawak menakutkan. Kan jamu. Oh iya jamu, judulnya jamu. Padahal pasak bumi, syukur-syukur ya paku bumi. Ambil kuat. Paten ya. Ini bodrek 2 cukup. Nah iya udah bodrek 2 nggak apa-apa udah. Ya, jadi jangan yang mengada-ngada gitu loh. Nah ini tentang hal melampaui batas secara permulaan nih. Ya. Adapun pemaknaannya tentang hal perkara melampaui batas itu setidaknya terdapat 8 kata yang ada di dalam Al-Quran yang diartikan dengan melampaui batas atau berlebih-lebihan. Ya, kemarin alhamdulillah satu pembahasan di Banjar sejam setengah baru 1. Ya, semalam di Bekasi rencananya 8 baru 1. Sejam setengah bahkan mau 2 jam. Nah coba di sini nih barangkali nyampe sampai subuh. Libur besoknya. Kan begitu. Ya. Siap? Saya enggak. Capek mang. Hal yang pertama yaitu dimaknai dengan ta'tadun. Ta'tadun itu kondisi melampaui batas. Ini biasanya cirinya ini adalah kemaksiatan. Jadi dia muslim yang diperintahkan untuk taat gitu tuh. Tapi dia nggak taat, bahkan melanggar. Nah, ta'tadun itu dari pemaknaan akar kata ain dal wawu. Ya. Adu dimaknai dengan udwan, nantinya permusuhan, memusuhi. Ya. Jadi orang yang melampaui batas dengan kategori kata yang digunakan di Al-Quran, menggunakan kata akar kata ain dal wawu atau bentuk perbuatannya ta'tadun, ini berarti dia itu memusuhi perintah Allah. Kayak tadi tuh, kata Allahnya darah itu haram, tapi kata elunya wah halal, orang buat kesehatan kok, buat obat kuat tuh kok.
Ya, ini nih berarti Anda tuh ngajak ribut, gitu. Ngajak ribut, Anda berusaha untuk membentuk, membuat hukum sendiri. Dan janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang sudah halal, yang sudah baik bagimu. Ini banyak terjadi nih. Ya, contoh misalkan di lingkungan Anda pernah nggak terjadi seperti ini contohnya. Suatu keturunan, sekelompok gitu kan ya. Dia itu anti makan ikan cucut, ikan pari, ikan layang-layang. Cucut bukan cocot. Ya. Ngerti ya ikan layang-layang, ikan pari, ngerti ya? Nah, itu ada. Hanya dikarenakan konon katanya dulu leluhurnya naik haji, kejebur, diselamatkan sama ikan itu. Maka instruksi berwasiat ke keturunannya, jangan makan ikan itu. Itu sama halnya dengan leluhur kita yang sudah menyelamatkan leluhur kita, gitu loh. Nah sampai akhirnya kesininya dia bilang, wah maaf itu mah kita nggak boleh makan itu. Kenapa? Ya nggak boleh aja. Ya, bahkan ada yang ekstrim, haram katanya. Loh emang sejak kapan ikan diharamkan? Ya ini melampaui batas. Dan itu nggak diperkenankan. Ya. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh. Kalau memang panterangan ya panterangan. Kalau memang nggak suka ya nggak suka. Jangan bilang haram. Sebab nanti ya itu efeknya panjang. Apabila yang ngomongnya orang biasa, nah ini mungkin nggak jadi pengaruh. Tapi kalau yang ngomongnya Thomas, tokoh masyarakat maksudnya, nah ini bisa fatal. Ya contoh misalkan, wah Ang JP nggak doyan siput. Sebab kalau siput mencret-mencret. Jadi semua pengikutnya Ang JP nggak boleh makan siput. Diharamkan siput buat pengikutnya Ang JP. Wah melampaui batasan enggak? Ya untuk siput coba sambel. Iya, sejak kapan sambal haram? Hanya gara-gara gurumu makan sambal mencret, terus tiba-tiba ikutan jangan makan sambal, haram sambal. Oh, kan Anda ngajak ribut tuh sama Allah tuh. Orang halal kok dibilang haram sih gimana? Tinggal bilang aja alergi gitu aja. Saya nggak makan itu, selesai. Ya contoh nih, ini nih perihal melampaui batas salah satunya. Juga dibahas tentang hal pemaknaan akar kata sinrofa, atau bentuk perbuatannya adalah isrofan, isrof, atau engkaunya disebut sebagai musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Ini kategorinya musrif ya atau isrof, ini cenderung pada kemewahan, pada harta, pada sesuatu yang kau punya, atau pada sesuatu yang kau inginkan dari perkara duniawi. Ini isrof. Ya. Nah nanti ini nih yang akan kita bahas nih. Ya. Coba yang ketiga, ada menggunakan akar kata yaitu bagin ya. Ya, bagi atau nantinya dimaknai dengan pemberontakan bugot. Ini juga melampaui batas. Ya, pemberontakan makar gitu loh terhadap pemerintahan yang sah, termasuk juga makar memberontak terhadap majelis yang sah. Ya, bahkan memberontak terhadap guru yang sah. Gitu loh. Ini ada di bab bugot. Itu pun melampaui batas. Ya simpel aja contohnya misalkan ya guru nerangin A. Gitu tuh. Nah tiba-tiba karena engkau memiliki rasa yang tidak suka ke guru, maka engkau mencoba memanipulasi. Wah guru nggak jelas neranginnya. Nih begini nih yang jelas nih. Ya biar saya lengkapi nih, guru kurang lengkap nih. Saya jelasin nih, biar lengkap nih. Nuh, paham kan? Lebih jelas dari saya kan? Lebih paham dari saya kan? Ya iya makanya apa-apa tanya ke saya. Nah ini nih, itu sudah ada cikal bakal pemberontakan di situ tuh. Ya, apalagi menjelekkan. Apa guru apa? Gitu kan ya. Guru kok begitu? Dan sebagainya. Hati-hati nih. Itu semua ada pembahasannya di Al-Qur'an. Nah ini buat pemberontakan nih. Yang diawali dengan cari gara-gara dulu. Harus beda, harus berselisih. Awalnya seperti itu. Lantas membentuk kekuatan. Ya.
Di antara kekuatannya selain potensi adalah SDM atau massa. Nah, kemudian persenjataan. Jadilah memberontak. Ya, memisahkan diri, merebut kekuasaan, mengambil hak orang lain secara paksa. Gitu loh. Ini juga fakta yang keempat dengan menggunakan akar kata toginya, ya, yang dimaknai yaitu tugian atau nantinya bentuk simbol perbuatannya atau tekad ucap lampanya adalah togut. Togut itu dimaknai togut yang gede, iblis. Togut yang rada gede, setan. Togut yang rada gede sedikit, gitu tuh. Ya, itu kafirin. Ya. Yang nantinya togut juga bermakna berhala atau Tuhan selain Allah. Dan kau sembah, kau yakini. Menganggap manusia sebagai Tuhan atau togut juga. Karena Fir'aun juga dikatakan, ya, di dalam Al-Quran itu innahu togo, ya, adhab. Nah, datangilah olehmu Fir'aun, ya, adhab ala Fir'auna innahu togo. Datanglah engkau ke Fir'aun, datangilah dia Fir'aun, sesungguhnya si Fir'aun togo, togut, melampaui batas. Ya, ya memang faktanya mengangkat diri sebagai Tuhan. Tapi ada juga bahwa Fir'aun, ya, innahu musrifin. Bahwa si Fir'aun itu melampaui batas, tapi menggunakan kata musrifin. Ya, menggunakan kata israf. Bedanya apa? Padahal diartikan sama-sama melampaui batas. Lain ini kekurangan translate bahasa Indonesia mentranslate ke bahasa Arab nih. Ya. Katanya banyak tapi diartikan satu kata oleh Indonesia. Makanya sering terjadi kekacauan. Ya. Fir'aun israf, Fir'aun togo. Kalau Fir'aun togo berarti dia mengangkat diri sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun israf berarti dia bermegah-megah, bermewah-mewah, gitu loh. Memperbudak Bani Israel demi membangun istana, bukan membangun negeri. Ya, pemerintah kita alhamdulillah dong membangun negeri, bukan istana. Nah, jadi nggak togut dong, nggak musyrik dong. Ya, alhamdulillah. Nah ini nih, perkara yang kelima itu adalah menggunakan akar kata gim lam ya atau gim lam wawu, yang nanti bentuknya adalah hulu atau taglu. Nah, taglu ini urusannya adalah berlebih-lebihan fidinikum, dalam hal engkau beragama, ditambah-tambahin gitu loh. Ya, biar khusyuk sholatnya pura-pura budeg, pura-pura nggak ngeliat gitu loh, pengen khusyuknya tuh. Ya, anak nangis bodo amat selai khusyuk gitu tuh. Ya, anak nangis nyari bapak mana, engkau lagi sholat gitu loh. Si anak nyari-nyari sampai nyebrang jalan ke sana, masih merangkak lagi. Hanya kau pengen khusyuk, membutakan diri, ya mentelingakan diri, ya membudegkan, mentulikan diri dan membutakan diri. Kan ngomong mentulikan diri aja nggak ketemu. Membudegkan diri, ngerti ya budeg ya? Nah, pada akhirnya apa? Anaknya nyemplung. Nah, ya nggak seperti itu aturan mainnya. Ketika membahayakan, ya tinggalin sholat. Begitu aturan mainnya. Jadi Anda jangan berlebih-lebihan lah dalam hal beragama. Ya, karena hadis juga mengatakan ketika engkau sholat, apabila engkau melihat ular atau kalajengking, bunuhlah. Ya, hentikan sholatmu, stop, bunuh atau usir. Baru Anda lanjutkan sholat. Begitu. Bukannya pengen gaya-gayaan kayak Sayyidina Ali, sholat itu gigit nyamuk gak kerasa. Ya, iya, lu coba-coba gigit nyamuk gak kerasa, gigit cicilan nangis-nangis.
Iya. Bisa melupakan semuanya. Begitu tanggal tua, wah udah nggak bisa khusyuk tuh, mendadak. Nah, awas hati-hati, Anda jangan taglu fidinikum, ya, la taglu fidinikum. Janganlah engkau melampaui batas dalam hal engkau beragama. Sesuatu yang sudah disyariatkan itu ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Ya, yang pasti engkau ada di batasan ini, gitu loh. Mau ku sedikit atau sedang banyak itu no problem. Daripada Anda nggak bersyariat, di luar batas, kurang batas. Ya, berarti kurang batas ini berarti otomatis kita nggak beragama, nggak mengenal. Ya belum balik lah mungkin. Kenal pun belum masuk wilayah had. Ya, anak kecil mencuri yang belum balik, yang nggak apa-apain ya. Paling orang tuanya, dasar orang tua yang nggak tahu ngurus bocah, kan begitu. Lah, udah tahu apa anak kecil. Malah dimarahin emaknya. Ya ngambek ya. Siapanya? Di bapaknya lah. Masa elu. Nah, di Hudul Aqsa, batasan tertinggi. Nah, udah cukup di sini nih. Lu jangan melampaui batas. Ya. Pakaian begitu kan lazimnya untuk ke majelis, ya kan? Untuk sholat, bener kan? Tuh. Saat kerja kan nggak etis pakai sarung gitu loh. Iya kan? Iya, nggak etis. Apalagi sarungnya doang, gitu kan? Betulin genteng naik tangga lah sih. Lato-lato. Repot lagi urusannya nanti. Di zaman now lato-lato usulnya. Saya cinta lato-lato loh, tong gitu. Nah, Anda melampaui batas tuh. Ya, maksudnya pakaian untuk ibadah, untuk sholat, hanya karena Anda pengen nampak Islamnya, hanya pengen nampak taatnya, gitu loh. Kesehariannya pakai koko, pakai sarung kemana-mana, pakai peci, gitu loh. Ada, mampir dulu bentar nih, tolong dong, bantuin dong, angkatin nih, sampah. Waduh, maaf, udah bersih, loh kan? Kacau jadinya tuh. Coba Anda jalannya pakai biasaan aja, pakai pendek, biasanya bertetangga gitu, pakaian santai. Wih, ada apa nih, kerja bakti? Boleh dong ikutan? Boleh, karena kau pakaian santai. Coba pakaiannya setelan sholat. Nggak mau dong, najis dong, kotor dong. Nah ini Anda melampaui batas di situ tuh. Ya, yang namanya sholat itu adalah kitabah mauqutan. Fardu yang di waktu-waktu, kewajiban yang ada waktu-waktunya. Termasuk berpakaiannya. Ya, sholatnya cuma 5 menit, 10 menit, berpakaiannya sehari nggak salin-salin. Astagfirullahaladzim. Giliran di laundry, ngambek-ngambek. Gara-gara bayar aja mahal. Ya dekil. Sabunnya nggak cukup seember. Ya. Masa sarung bau bensin kan lucu. Nggak boleh ya. Yang kemudian menggunakan kata fa'roto. Ya, atau farot. Ini melampaui batas dikarenakan menyia-nyiakan suatu kewajiban. Taruhlah engkau sebagai suami atau sebagai istri, ya, suami mencari nafkah, istri mengurus rumah tangga, itu kewajibanmu tuh. Hanya karena momentumnya caleg, pilpres, ya kan, duit ekstra ngurusin seperti itu. Oh iya, ya nggak tahu malam, siang, subuh, pagi, sore, belusukan tak apa, ya. Sampai berantem sama temen, berantem sama tetangga, sampai nggak kenal musuhan tuh. Udah fokus tuh nggak nafkah aja, kerja, menggawe, gitu loh. Kalau nyambi boleh nggak, Ang? Ya kalau nggak capek silahkan. Ya lu pagi kerja terus malamnya mau gerilya gitu. Ya colok, wah ini bisa colok kan begitu jadinya. Nah ini nih, ya kalau nggak capek silahkan. Ya. Kalau paginya bisa bangun pagi, kalau kerjanya ngantuk sih nggak masalah. Ya begadang, karena mereka kumpulan, rapat di rumah salon, karena jam 3, pulang di rumah, subuh, tidur boksok, bangun jam 9, nah kan, telat kerja kan, nah udah nih. Nah ini kelalaian di sini, farot. Ya melampaui batas karena kan kelalaian. Lalai dari kewajiban, bukan sekedar melupakan, melalaikan atau meninggalkan saja, tapi dia melalaikan kewajiban utama. Ya, seorang istri wajibnya mengurus rumah tangga, menjaga harta suaminya, mengurus bocah,
Sibuk pacebokan. Ya, ini nih Facebookan misalkan. Semuanya terabaikan. Gila suami mau datang, wah sibuk tang dindung kan begitu. Bocah lapar, ntar dulu. Bocah nangis, bodo amat. Woi, panggil tetangga dulu anak ke gua. Pegangin dulu, kasih jajan. Nah, ini nih melampaui batas ada di situ. Ya. Ya. Kadang suami datang, anak nangis, yang nyuapin bapaknya atau suamimu. Nah, ini repot nih. Ya nggak apa-apa, sekali-kali sih biar tahu suami itu. Ya, tapi kalau selalu seperti itu, atau momen-momen tertentu selalu seperti itu, tiap tanggal tua selalu bikin ulah. Hati-hati, berarti Anda berprinsip abang sayang ditendang, abang ditendang sayang apa gimana sih? Ada uang. Abang saya. Iya, marahnya ngambeknya tiap tanggal tua mulu. Nah, berarti kan ada uang abang sayang. Ya, nggak ada uang. Nggak ada tendang. Iya, abang tendang jadinya. Nah, ini nih hati-hati nih melampaui batas nantinya. Yang kemudian yang ketujuh menggunakan akar kata ain tak wawu yang dimaknai itiyah atau atiyah. Nah ini berkenaan dengan sesuatu yang nggak lazim. Ya dikisahkan mengenai itiyah ini, misalkan kanjeng Nabi Yakub. Nabi Yakub. Hanya Nabi Ibrahim, ya termasuk juga kanjeng Nabi Zakaria. Nah, yang lebih tulen itu kanjeng Nabi Zakaria. Kanjeng Nabi Zakaria itu sudah tua, ya sudah atiyah, gitu loh, sudah tua banget. Tapi oleh Allah nanti engkau bakal mempunyai anak. Ya repot. Nabi Zakarianya sendiri sudah tua renta. Ya, istrinya tua juga dong, nenek-nenek. Masa kakek-kakek ngehamilin nenek-nenek walaupun suami istri itu nggak lazim. Nah ini atiyah gitu loh. Ya tapi kalau udah kehendak Allah ternyata kebukti nenek-nenek hamil, dihamili sama kakek-kakek. Ya dimana dimaknai di situ bahwa istriku mandul nggak pernah punya anak, bahkan sudah menopause. Kata Jibrilnya apa? Udah ini merupakan anugerah dari Allah, terima aja. Bagaimana cirinya? Nanti selama 3 hari engkau tidak akan bisa ngomong, diem, bleger. Ya, cirinya tuh. Nah ini juga bisa menjadi acuan nih. Ya, jika pengen menghendaki sesuatu, gitu loh, Anda harus rubah kebiasaan. Yang biasa banyak omong, banyak tingkah, banyak pola, banyak lagu, gitu loh, banyakin sawer. Jangan banyakin lagu mulu, request lagu lagi. Iya, maksudnya yang biasa banyak ngomong, diem. Karena lagi punya keinginan. Yang tadinya banyak tingkah, lagi punya keinginan, ada prihatin di situ. Ini nih pemaknaannya. Sampai kepada pemaknaan yang ke-8 menggunakan kata syatok, ya, atau syakton, bukannya setan ya. Kalau setan kan syatonun, ya saton. Kalau ini mah toto, jadi syatot, gampangnya segitulah. Ya. Nah, ini melampaui batas, menyimpang dari kebenaran, ini jauh dari kebenaran. Jauh banget dari kebenaran. Contoh misalkan 1 tambah 1 berapa? 2, oh benar. 1 tambah 1 berapa? 4. Wah salah. 1 tambah 1, wah mobil gede. Ah, udah kejauhan, udah ngaco nih. Ya, 2 tambah 2 berapa? Lu ragu misalkan, wah ngaco udah jauh dari kebenaran sama sekali. Nah, ketika Anda menghadapi situasi seperti itu, ditanya, ya apa sih rahasianya bikin roti yang enak atau bikin sate yang enak? Ada deh. Ya, nah ini nih, udah ngaco nih, melenceng dari pertanyaan, gitu loh. Ya setidaknya gampang, sate mah tinggal dibakar, dikipit-kipit aja kok jadi sate kok. Jangan lupa ditusukin, dagingnya potong-potong dulu kan begitu. Tinggal begitu aja tentang ada deh. Ya, emang itu sate yang enak, makanan yang enak, roti yang enak itu hasil karyamu. Engkau kan dari orang juga, benar.
Roti kan bukan karyamu, udah dari zaman tahun alif bengkok udah ada. Iya dah. Iya. Iya. Ya Kanjeng Nabi misalkan dalam hal ini Nabi Ayub. Tuh, sampai kekurangan makan roti dan segala macam. Istrinya menjual rambutnya, rambut panjang dipotong, dijual rambutnya untuk membeli roti. Berarti udah ada dari zaman tahun alif bengkok. Sekarang alifnya lempeng. Oh, jangan dibengkokin lagi. Udah lempeng-lempeng bengkokin lagi. Ya maksudnya zaman dahulu kala gitu loh. Alif bengkok. Nah, pemaknaan kita bisa dimaknai, ya mukadimahnya lumayan setengah jam. Tentang hal makna melampaui batas menggunakan akar kata shin rofa yang dimaknai nantinya asrofa yusrifu isrofan. Nanti bentuk manusianya dia musrif, ya sebagai orang-orang yang melampaui batas. Kita bisa ambil sebagai permulaannya, misalkan pemaknaan tentang hal Quran surat Az-Zukhruf di ayat 4 sampai ayat 5. Dikatakan wa innahu fi umil kitabi ladaina la aliyung hakim. Dan sesungguhnya bahwa Al-Quran dalam induk atau berada di lauhil mahfud, yaitu di sisi kami, ladaina. Jadi di sisi Allah atau di sisi Rob, di lauhil mahfud, di arasi. Itu adalah la aliyun, benar-benar tinggi, luhur, dan juga mengandung hikmah sebagai al-hakim, yakni bijaksana dan juga mengatur. Nanti dimaknainya untuk kita tinggal ngambil hikmahnya aja, ya dari hukum, hikmah, hikam, jadi ahkam. Yang nanti di ayat yang kelima, afanadribu angkumuz zikra sofan angkuntum kaumam musrifin. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran ataupun pembelajaran, antum, kepadamu, hanya dikarenakan engkau adalah kaum yang melampaui batas. Jadi maksudnya seperti ini, ya. Yang namanya kersa kuasa Allah untuk menurunkan kitab itu jelas sangat prerogatif. Ya, haknya Allah mutlak. Kepada siapa Quran turun itu haknya Allah. Kepada siapa? Kepada orang dong. Orang yang mana? Orang yang harus sampai kepadanya berita peringatan dan juga berita gembira. Nah, sini dimaknai kaum yang melampaui batas. Berarti yang harus sampai kepada mereka adalah berita peringatan. Apakah karena engkau adalah kaum yang melampaui batas, terus kata Allah, gua bakal berhenti gitu nurunin Al-Quran, nurunin Az-Zikra bakal berhenti gitu? Jawabannya tidak. Ya, sampai engkau benar-benar mules gitu loh. Sampai engkau benar-benar taslim. Ya. Jadi kalau ada istilah, buset, gua ngaji kok kena hantam terus, gua ngaji kok kesindir terus, kok gua ngaji kayaknya diserang mulu. Ya, inilah fungsinya Al-Quran seperti itu. Bukan semata-mata gurumu sentimen. Ya. Di pernyataannya nih, apakah kami akan berhenti menurunkan Az-Zikra, ya, pelajaran atau pengingat kepadamu, yang hanya karena engkau adalah kaum atau orang yang melampaui batas? Tidak, hajar terus. Ya, kenapa? Apakah nanti dia akan nurut? Syukur-syukur. Apakah dia akan taslim? Syukur-syukur. Kalaupun tidak taslim, kalaupun tidak nurut, tetap pada ingkar kemaksiatannya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu nanti para malaikat di akhirat lebih ringan menghisabnya. Orang model gini nggak perlu dihisab, cemplungin ke neraka aja, blang. Iya. Jadi jangan dikira seorang ulama menyampaikan agama terus engkau memasa bodohkan, alah apa
engkau kira engkau menang gitu, engkau kira engkau yang unggul gitu. Oh tidak, justru engkau kalah, justru engkau yang bakal celaka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengazab manusia terkecuali ya belum sampai Rasul kepadanya. Dikarenakan sudah sampai Rasul kepadanya atau ulama kepadanya yang menjelaskan dan engkau nggak nurut, otomatis diazab. Ya, makanya saya perintahkan nggak usah ngaji, biar nggak tahu dalil, biar nggak kena azab. Maksa pengen ngaji, jadi tahu semua kan, nggak nurut, hati-hati. Diazab double lagi. Ini nih pemaknaan. Yang kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya tentang hal rezeki. Tadi tentang hal pelajaran dong. Ya, tentang hal pelajaran. Engkau melampaui batas dalam hal musyrik nih, pelajaran. Engkau pengen terlihat pintar, engkau pengen terlihat lebih menonjol, engkau pengen terlihat lebih keren dengan pengetahuanmu di paseh-paseh dan segala macam. Kita berbicaranya konteksnya musyrifin ya, enggak konteks yang 7 yang lainnya. Kita musyrifin aja. Berarti tadi pemaknaannya, kami tidak akan berhenti menurunkan azrikro sekalipun engkau melampaui batas. Jadi tetap batasan yang diperhatikan. Engkau sekalipun dalam hal ini adalah keren dalam hal beragama. Tapi engkau kerennya kebablasan. Terus aziknya, salah seperti itu. Ada peringatan terus. Kesindir. Makanya ada istilah, ketika ngaji jangankan kalian-kalian yang kena bedil gitu loh. Bahkan yang ngomongnya pun itu kadang lebih terasa. Bedilannya tuh. Oh iya, belum melaksanain. Oh iya, kemarin salah. Ya, introspeksi. Mumpung nih bulan Rajab nih, bulan introspeksi nih. Ya, bulan mulia untuk introspeksi. Kok bisa memakai seperti itu? Di bulan Rajab Kanjeng Nabi Muhammad diisrokan. Isro itu perjalanan ke masa lalu. Ya. Yaitu diperjalankan Kanjeng Rasulullah Muhammad itu sampai ke zamannya Adam. Diperjalankan flashback gitu loh. Mengenal bagaimana proses penciptaan manusia, awal bumi, ya khalifah, bagaimana syariat awal sampai Mekah jadikan kiblat pertama, kemudian Aqsa kiblat kedua. Ya zamannya Nabi Musa gimana, Harun, Ibrahim, Isa, Yahya, diperlihatkan semua zaman tuh. Berarti flashback. Diperlihatkan masa lalu. Nah, ini momentumnya Anda nih. Lihat kehidupan kemarin, keren enggak? Waduh, masa laluku pahit, nggak bisa diingat. Kalau diceritain mah sedih, bodoh. Ya, bukan untuk mengenang, Mang, untuk introspeksi. Ya, kok bisa pahit masa lalumu? Mungkin lupa ngasih gula ya? Iya, senyummu punya, tapi pahit. Nggak manis-manis acan, lupa Anda di situ. Ya. Lupa gigit tebu, zaman dulu tebu loh. Ya. Para pencuri tebu. Nah, yang selanjutnya dalam hal ini para bro semuanya, ketika sudah kita introspeksi, mengetahui masa lalu kita bagaimana, untuk kedepannya harus lebih baik. Maka disolatkan tuh, ya. Dalam pemaknaan dimi'rajkan dulu sampai ke Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu isinya tuh apa sih? Isinya tadi tuh perintah azikro Al-Quran, pembelajaran. Jadi apapun yang kau tekadkan, ucap lampahkan, itu dalilnya ketemu, ada. Dan kemudian perintah sholat turun kepadamu, istiqomahkan. Ya, perbuatkan. Karena sholat itu adalah ibadah pertama yang nampak. Nggak boleh sembunyi. Suatu kebaikan itu harus nampak. Ya kan nantinya ria. Ria mah urusan orang menilai, yang pasti engkau ikhlas ridho. Contoh Kanjeng Nabi ngomong, ya para sahabat bertanya, wahai Nabi, sholat yang benar itu yang gimana sih? Apa Nabi ngomong? Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Kan begitu. Berarti kan Nabi sholatnya nggak sembunyi. Coba bagaimana ya Nabi sholat yang baik? Ya ada deh.
Ya kalau mau intip aja gua sholat, kan resek di situ. Ternyata suatu kebaikan oleh kanjeng Nabi ditunjukkan. Nih sedekah, nih cara ngasih fakir miskin, nih cara menyayangi yatim piatu seperti ini nih. Sampai disilahkan kanjeng Nabi Muhammad dengan yatim piatu seperti ini, rapatnya luar biasa. Seperti 2 jari, nggak ada jeda. Berarti kan memang fakta, itu kan riwayat. Berarti melihat kanjeng Nabi itu keakraban dengan yatim piatu, fakir miskin dengan kaum duafa itu real, terlihat, ngasihnya jelas. Jadi kebaikan jangan sungkan-sungkan, perlihatkan. Kalau perlu pertontonkan. Kenapa tidak? Agar orang lain tahu bahwa engkau sempat dan bisa berbuat baik. Jangan sampai, kayaknya saya belum pernah lihat dia sedekah deh. Kayaknya belum lihat dia gotong royong deh. Iya, kayaknya belum pernah lihat dia sholat ya, tuh kan? Gara-gara engkau sembunyi, ini kebanyakan sembunyi nih. Ya, nyumput bunyi di caang nih. Nah, ini nih. Gara-gara pas apa itu tuh. Ya, berbuat kebaikan pengennya nggak diketahui oleh orang lain. Ah, anak ngaco itu. Ngaco. Itu falsafah zaman dulu, zaman pertempuran. Ya, zaman ulama muncul di mimbar dibedil der gitu loh. Maka ulama itu buka casing. Ya, zaman sekarang bukan ulama, bukan apa, dukun bahkan. Wah, pakaiannya kayak Habib. Ya, dijejer bareng dukun sama ulama, pakainya sama, sulit bedakan nih. Ya, ada pakainya sama, ngarab. Iya, pakainya ustad, dukun tuh. Jadi yang minder siapa? Ustad. Harusnya koko pakainya batik gitu loh. Gak mau bersaing. Ya, sah-sah aja orang pondok rehabilitasi masih rehaban semua. Ya, nggak pakai topi, nggak pakai apa, pakai jaket tuh komplit, udah sip lah. Ya, nggak apa-apa, pakai celana panjang boleh, sah. Iya, jangan salto aja kan. Nah, dalam hal kemudian setelahnya introspeksi, Anda mantapkan, perbuat tuh demi masa depan, tegakkan dengan sholat. Ya, ini makna Rajab. Nah, yang selanjutnya sangat dimaklumi apabila orang atau kita atau dalam hal beragama itu melampaui batas dalam berkehidupan, itu wajar. Dinyatakan di Az-Zumar ayat 53. Bisa dari 52 nih. 52 mengatakan, dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan juga menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang tentunya dikehendaki oleh Allah. Jadi hari ini Anda disempitkan, besok dilapangkan, gitu loh. Itu sah. Karena Allah yang ngatur. Ya, engkau seumur-umur lapang rezekinya. Alhamdulillah. Tapi temenmu sempit mulu. Ya, manyun mulu. Ya, itu sengaja oleh Allah. Dengan tujuan engkau yang mempunyai kelapangan rezeki bantu tuh temanmu yang lagi kesempitan rezeki. Begitu, sah begitu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu tanda-tandanya tuh, baru tanda-tanda. Jika Anda mengenal tanda, maka akan mengetahui definisi, akan mengetahui penjelasannya. Salah satu tandanya adalah rezeki ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan. Kadang sempit, kadang lapang. Kan begitu. Asal jangan lapangan dianggap sempit. Apalagi mempersempit lah lapangan. Masa lapangan buat jadi futsal? Ya. Ayo kita main catur aja di lapangan bola. Wah, kegedean. Ya, kegedean. Di meja cukup. Nggak usah di lapang bola. Ya, ngeganggu orang main bola. Yang selanjutnya di ayat yang ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, hai abdi-abdiku. Nah, udah disebut nih kalian nih. Ya ibadi, wahai abdi-abdiku. Ya, alladzina asrafu, hamba-hambaku atau abdi-abdiku yang melampaui batas. Ya. Ala anfusihim,
melampaui batas terhadap diri sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Ya, engkau terlanjur melampaui batas. Ya, dengan melaksanakan kehidupan terlalu bermegah-megah, bermewah-mewah, memandang baik sesuatu yang buruk, ya, memandang baik sesuatu yang tidak lazim untukmu atau tajin, gitu loh. Memandang indah perbuatan jelek. Jadi maksiat dianggapnya pahala katanya. Waduh, repot, maksiat dianggapnya surga. Wadah, repot nih. Ya, ya main rek. Iya pak, maksiat dianggapnya pahala, rezeki bahkan nikmat. Nah, maksiat dianggapnya nikmat. Oh, nampak bujur, nikmat iya mah cenah, jangan sia-siakan, kan? Melampaui batas kan? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa perdosaanmu. Anda mau dosa apapun diampuni, dijamin. Allah mah Al-Ghafur. Asik kan? Oh, katanya dosa syirik musyrik gak bisa diampuni. Ini mengampuni dosa semuanya. Ini hal pertama nih. Ya. Tapi di sini dikatakan yaghfirud dunuba, mengampuni semua dosa. Dosanya menggunakan kata dunub, bukan kata ismi. Ismun atau atia bukan, atau khotoya bukan. Ya, tapi menggunakan kata dunub. Dunub ini dosa yang engkau rasakan keburukannya, kemudian kau sadar bahwa engkau sudah buruk, sudah berdosa, engkau mohon ampun, ya Allah ampuni aku. Nah, namanya dunub. Dosa yang kau akui dan mohon ampun ke Allah. Otomatis sekalipun pernah syirik musyrik, tidur bareng dengan berhala, nyembah cemen ya, nyembah berhala cemen, tidur bareng dengan berhala. Saya punya anak kucing gak apa gitu, terserah. Ya, ceritanya saking parahnya Anda syirik musyrik gitu loh. Berhala ditidurin. Padahal batu ya. Kayu ya. Ya jangan tanggung-tanggung kalau berbuat dosa. Sekaligus saya nggak menyembah berhala, saya meniduri berhala, resek. Ya. Hebat berarti Anda. Melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan. Wah. Dosa gua lampaui bablasin. Teman sekalian biar neraka jahanam kecil, kebablasan cing surga katanya. Melampaui batas lagi tuh pemikirannya tuh. Ngaco tuh, wah orang gila ini. Jauh dari kebenaran nih. Ya. Nanti masuk kepada yang ke-8 tuh. Ya. Syatoto nantinya. Iya, jauh dari kebenaran. Yang mana yaghfir dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini pemaknanya ya. Engkau dalam hal berkehidupan itu asrofu, melampaui batas. Yang dikarenakan mungkin gara-gara tuntutan keadaan atau demi gengsi. Gitu loh. Contoh misalkan berangkat, kalau nggak pakai motor bagus nantinya saya takut diledek katanya kan gitu. Tuh, maka pakai motor bagus ya. Harus pakai baju rapi yang terbaik gitu tuh. Ya memang harusnya seperti itu, karena aturannya pakailah baju yang baik, yang bagus ketika di masjid atau di majelis taklim ya. Tapi kan di situ ada rasa tersendiri biar dapat kan begitu dari si itu kan begitu, biar ketika selfie-nya keren. Nah ini ngaco nih, udah melampaui batas nih ya. Itu dimaklumi oleh agama, dimaklumi karena itu watak manusia, udah watak gitu tuh. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah.
Jangan pernah berputus asa atau tidak berputus asa. Di sini menggunakan kata taknatu. Ya. Menggunakan taknatu. Berarti dari akar kata qaf nun to. Ya. Yang dimaknai kunut, keputusasaan. Iya. Keputusasaan. Ya iya, orang kunut ya putus asa semua isinya, meminta, memohon, ya Allah, ya Allah, ya kan, turunkan bencana ke dia ya Allah, kan begitu. Beri selamat ya Allah, ampuni aku ya Allah, ayo, ya nggak masalah. Emang ketentuan sunnahnya seperti itu, sunnah loh. Kunut itu perkara sunnah, bukan perkara wajib, jadi nggak usah dibawa ribut. Iya. Masalah kunut juga bikin ribut. Justru yang harus dibikin ribut sholat subuhnya. Iya, sholat enggak. Nah itu dia. Kamu tadi subuh enggak kunut. Iya emang enggak kunut, orang enggak sholat. Nah nasib itu. Iya. Iya. Sholat subuh 7:30. Daripada enggak, hati-hati. Melampaui batas nantinya. Ya. Ini nih, sekalipun engkau pernah berbuat melampaui batas, asal engkau dalam lingkup abdi, itu tidak masalah. Ya, ada toleransi untuk bisa diampuni. Sebab dalam pemaknaan suatu doa pun, ya, Robbana gfir lana dunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah ya Gusti, moga Gusti ngampura ning sakabeh dosa perdosaan kula, kan kamu konon. Ngerti beli? Ya ngerti ya. Ngerti. Ini kan bahasa Bulan ASEAN gitu kan. Nah, wa israfana fi amrina, dan juga ya selain dosa-dosaku, termasuk juga adalah dalam hal aku melampaui batas dalam urusanku. Gitu tuh. Hanya gara-gara temen utang terus susah ditagih, jadinya kebentak gitu tuh. Padahal sebelum utang piutang biasa aja. Tapi ketika ada utang piutang ngebentak. Bahkan nge-WA-nya ya pakai bahasa Ragunan. Ya kok badak lu, ontak lu, dasar lu, cebong. Nah, komplit tuh. Nah, itu memang manusiawi. Tapi kok kan tetap yang berhutang dia karena belum mampu, karena mungkin pemalu, ya nggak tahu pemalu, nggak tahu malu-maluin itu aslinya. Ya, sehingga dia nggak pede segala macem lah. Tapi dia tetap beriman, tetap ngaji, gitu loh. Tetap dia istiqomah, tetap tawakal. Siang mengasih hutang pun sama, hanya gara-gara kesel doang gitu nih, orang udah ditolong nggak tahu terima kasih, bilang kek atau gimana kek, ya masa nunggu ditanyain mulu kan begitu. Lo katanya temen, harusnya kan tahu, nanya, bro, kapan habisnya bro, gua butuh nih bro, kan begitu. Waktu belum utang piutang asik, tapi kenapa jadi ada jarak setelah ada utang piutang? Ada jarak di situ, ada pembatas, ada had. Ya makanya jangan sampai melampaui had. Batasan batasan aja gitu. Aku dan kamu terbatasi oleh hutang. Ya. Makanya jangan melampaui batas, buang batasannya biar nggak saling melampaui. Ya. Nah, dalam segala urusan itu dimohonkan ampunnya kepada Allah. Juga dalam hal pemaknaan tadi, misalkan tentang hal berpakaian dan juga makan, ya. Termasuk datang ke masjid. Di Al-A'raf 31. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ada nggak di sini anak cucunya setan? Anak cucunya alien, ada nggak? Nggak ada ya? Enggak, saya bukan anak cucu Adam, saya anak cucunya Bani Israel. Ya sama, Pak. Si Adam itu Adam juga. Berarti ini mengacu kepada seluruh manusia, ya manusia seluruhnya. Kalau Bani Adam. Kecuali Banul Jan dong. Nah,
kecuali keturunan jin nggak usah. Nanti dikatakan Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah, yang tajin gitu, yang keren. Ya, yaitu di setiap engkau menuju masjid atau memasuki masjid. Jangan kerennya doang, baju keren, pakaian keren, lupa mandi, bau mang. Ngeganggu yang lainnya, itu maksudnya loh. Bukannya di masjid sebagai fashion show. Oh berarti ini tuh perintahnya tuh kudu ya, kudu zinatakum inda kuli masjidin. Harus berpakaian indah ke masjid. Wah, pakaian indah mahal segala macam. Wah, ada kebaya pakai ya, apalagi komplit. Ya nggak seperti itu. Ya, masjid bukan fashion show. Apa fashion show yang di jalan namanya? Iya kayak tuak apa tuh? Citayam apa? Hah? Iya. Ya. Maksudnya agar orang lain itu nggak risih gitu loh. Masa takbir Allahu Akbar enaknya bolong. Sujud Allahu Akbar prepret. Gara-gara jahitannya udah belel, kan lucu. Ya lucu lah pasti. Nah itu hal seperti itu udah diantisipasi sama Quran tuh. Tapi kadang elunya pada ngeyel. Ya. Disuruh yang baik, yang indah segala macam, maksa ngaji pakainya lepis yang sobek gitu tuh. Ya, biar keren. Bukan biar keren, eueuh deui cenah. Oh ya udah kalau eueuh deui mah. Iya kalau nggak ada lagi mah. Kan begitu. Tapi patokannya nih Al-Qur'an mengatakan pakai yang indah-indah. Ya. Yang kemudian waqulu wasrobu wala tusrif atau wala tusrifu. Makan dan minumlah engkau. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi biasa aja suguhan seperti ini, makan aja. Minum, oke. Ya. Jangan melampaui batas. Melampaui batas misalkan yang lain kopi baru segelas kok 2 gelas, yang lain 2 gelas kok 3 gelas. Nggak mau kalah, Anda berlebihan di situ. Ya tahan diri lah. Kasihan panitia kan begitu. Ya, kopi nyediain bukan buat lu tapi buat hadirin gitu loh. Ya, ada enggak lebihannya sini gua bawa pulang buat di rumah. Monyong. Enak aja. Dikiranya lebihan apa? Ya, emang kas duit kopi apa duit doang. Kopi juga kas ya. Bagi dari barang kekayaan majelis ada kopi kan begitu, sak lemari keren. Nah, ini nih perkara-perkara makan, minum, ya Anda disuguhi rakus dan segala macamnya. Nah, ini juga bagian daripada melampaui batas. Dan itu bisa dimaklumi. Oh, mungkin pulang kerja baru sempat mandi, nggak sempat sarapan makan malam misalkan. Bakal datang ke sini segala-gala dimakan. Ya, salak, roti, ya, jauh dari pisang. Sini dong pisangnya dong. Nah, ini resek nih. Ya. Orang gua pisang rencananya buat nanti habis kajian diminta. Nah, kan jadinya wah kurang ajar nih orang nih. Ya, mending kalau bawa keresekan begitu. Nah, ini nih melampaui batas. Enggak masalah. Tenang aja. Ya, dalam pemaknaan tadi itu di Al-A'raf apa tadi 61, apa di Azumar, ya di Azumar 5253. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, gitu loh. Tenang, diampuni, melampaui batasmu. Itu pun kalau engkau memohon ampun ke Allah, Allah nggak bakalan ngampuni sekecil apapun dosamu kalau engkaunya sendiri nggak memohon ampun. Oh jadi Allah tuh touchscreen ya, bukannya touchscreen, Allah yang mempunyai touchscreen, begitu. Bukannya touchscreen, Allah yang mempunyai, yang membikin, pemiliknya. Lu pakai gunain, nyambung. Lu biarin aja touchscreennya, wah, nggak bakal nyambung. Janganlah berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, makan dan juga minum. Yang dimaknai nantinya bahwa innahu la yuhibbul musrifin. Bahwa sungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang ngelirik-ngelirik acan terhadap orang yang melampaui
batas. Mau nggak dilirik acan sama Allah? Keder ya? Jangankan oleh Allah, Anda nggak dilirik sama kanjeng Nabi Muhammad aja repotnya kudu gila. Engkau cinta kanjeng Nabi Muhammad, cinta dengan melaksanakan kecintaan, puji-pujian, doa segala macamnya. Tapi yang terjadi kanjeng Nabi Muhammadnya nggak cinta ke lu, nah, bertepuk sebelah tangan dong. Kan nggak enak kait ya? Ya, demen dewek gitu kan ya. Ya iya, yang ditunggu oleh kanjeng Nabi Muhammad itu adalah memperbuat akhlak. Engkau hidup dengan akhlak, dengan adab. Ya, bukannya memuji terus-terusan siang pagi malam, tapi perilaku nggak pernah rubah. Ya, jelek terus namamu di masyarakat. Itu sama aja dengan mencela kanjeng Nabi, ngeledek namanya. Kalau siang, kalau malam sholawatan, ya, tapi subuh-subuh maling. Nah ini nih, repot nih. Berarti maling kesubuhan, nih, bawa kesiangan ya? Paling subuhan. Jadi Anda sendiri aja yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, nggak dibalas cintamu. Apalagi sama Allah tuh. Engkau bertuhan kepada Allah kayak iya tapi Allahnya sendiri nggak ada. Ya, nggak melihat pada dirimu itu tidak terdapat andap asor DPDP sebagai makhluk tuh nggak ada. Engkau berdosa nggak minta ampun, gitu loh. Ya, engkau sudah dianugerahi berupa rezeki, berupa kemudahan, nggak ada syukur-syukurnya, hanya memuji terus, gitu loh. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, 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 ayo bagi Allah, subhanallah, subhanallah. Ya, lupa syukuran gitu loh. Lupa bersabar dan sebagainya. Lupa berbuat baik. Pokoknya semata-mata hanya untuk Allah. Ibadah haji untuk Allah. Zakat untuk Allah. Bodo amat. Ya yang penting surga, surga, surga. Waduh, repot. Anda hidup berprinsip seperti itu mah. Ya. Anda baru ibadahnya uluhiyah. Tauhidnya baru uluhiyah. Ya, yang seharusnya uluhiyah diutamakan, rububiyahnya dibanyakin. Iya, engkau sholat 5 waktu, ya, maka itu urusan pribadimu, ibadah ritualmu dengan Allah, habluminallah, uluhiyahmu itu, ya. Tapi jangan sampai fawailul lil musholin, celaka orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Nah ini berarti di Al-Ma'un itu mengajarkan bahwa berbagi ke fakir miskin, yatim piatu, ya memberi dengan barang yang berguna. Ini rububiyah. Jika sholatmu 5 waktu, maka berbagimu harus lebih sering. Alhamdulillah ang, saya sholat 5 waktu, berbaginya 10 waktu ang. Ya sebelum sholat saya sedekah, setelah sholat saya sedekah. Alhamdulillah. Berapa? Gopek, kelincring gitu tuh, kelincring ya lumayan daripada si onok kagak. 1.000 misalkan, 1.000 juga 10 kali 10.000 ya. Atau nanti dimaknai kalau sholat subuh itu sedekah subuh katanya. Ya terserah lah, mau istilahnya apa aja. Ya, yang pasti ibadah ritualmu kepada Allah dengan takaran tertentu. Ya, lantas rububiyahmu nih berbuat baik. Habluminan nasnya ini dipersering, diperbagus, dipoles ininya. Urusan ke Allah nggak perlu polesan, biasa aja. Ya sekalipun diperintahkan datanglah ke masjid dengan menggunakan pakaian yang indah, asik kan? Ya terus Allah bakalnya GR gitu, melihat engkau pakaiannya indah bagus, enggak biasa aja. Ya justru itu untuk kenyamanan orang yang ada dalam masjid, enakan ya masjid ini mah orangnya rapi-rapi. Bajunya nyetil semuanya, kan begitu. Jadi masjidnya masjid orang-orang Bonapita apa, ya. Apa bahasanya tuh kalau yang orang-orang keren tuh genset apa, hijet apa? Ada yang ngerti? Orang yang stylish banget gitu.
Ya, saya aja wis. Iya. Padahal bahasa metropolitan loh itu, cuma saya lupa bahasanya. Dan itu warna. Ya. Wis pokoknya lah konon lah. Orang kali bingung mah. Iya, ngerti sih. Yang mana dalam hal ini melampaui batas, ya, dalam makna israf juga. Contoh misalkan dalam hal ini perkara Nabi Lut, nih, perkara Nabi Lut. Di makna israf itu ada, ya, yaitu perihal kisah Nabi Lut. Tapi ternyata di makna apa namanya tuh, di makna melampaui batas, ya, terdapat juga di ayat apa perkara apa tuh, lupa saya, perkara Nabi Lut. Ya, Lut. Tengah aja, ngopi aja. Saya lagi pusing nyari. Ya. Kita awali yang Al-A'raf 81. Ya, ini dimaknai dengan dan kami telah mengutus Kanjeng Nabi Lut. Ya, telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisha?" Fahisha itu perbuatan keji, malu-maluin, bikin aib gitu loh. Ya, atau tidak beretika, tidak bermoral gitu ya. Tidak mengandung etiket sama sekali gitu loh. Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Jadi kaum Lut, kaum Sodom itu melaksanakan perbuatan fahisha, ya, sebutlah homoseks, itu baru pertama kali dalam dunia, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Dan ternyata disinyalir di zaman itu itu musimnya. Jadi zamannya, aneh kan? Jadi wabahnya lagi seperti itu. Contoh, ya. Ini negeri Sodom. Negeri Sodom nih. Nabi Lot sejaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di situ terdapat raja dolim, Namrud. Namrud itu dia enggak homoseks, tapi dia insek. Ngerti insek? Berhubungan saudara. Dia menikahi emaknya. Nih, jadi lebaynya keterlaluan zaman itu. Ya. Termasuk jenis hukumannya luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar gitu loh. Termasuk hukuman kepada kaum Sodom, pada kaumnya Nabi Lut, itu kan bukan hanya di gempa bumi aja. Ya. Tapi ditimpukin tuh sama bangunan-bangunan yang tinggi. Sengaja diruntuhkan dulu atapnya. Enggak langsung ambles gitu tuh. Kalau jinnya gempa bumi kan, gempa bumi berat udah kan. Ini mah gempa buminya tuh apa santuy gitu loh. Genteng satu jatuh petak gitu. Aduh, gitu kan. Bata dua jatuh ke kepala deng gitu tuh. Ya, iya, keramik petak, jepret gitu kena perut, puas gitu tuh. Sengaja nggak langsung dimatiin, nggak langsung kegenjat mati, itu enggak. Ya, disiksa oleh Allah melalui gempa bumi. Yang selanjutnya sudah modar semua, dibalik tanahnya. Yang tadi di atas, dibalik di bawah. Brak, udah. Jadi yang bawah dari di atas, rata lagi. Bisa buat nanam kacang. Ya, yang enggak, yang terbakar kok. Ya, tanah yang terbakar hitam. Nah ini nih. Nah ini dimaknai di ayat yang ke-81 Al-A'raf, ya, yaitu innakum tunar rijala sahwata min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Dimaknai bahwa sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki, rijal, ya, laki-laki, sahwatam untuk melampiaskan sahwatmu min dunisa, selain dari ke perempuan. Nah ini lafadznya antara laki-laki dan perempuan. Berarti ini mengacu kepada para jomblo. Ya, para jomblo, dia belum mampu untuk berumah tangga,
Yang seharusnya dia nabung, ngumpulin untuk beristri, ternyata dia jajan. Gitu loh. Nah ini melampaui batas. Kenapa menggunakan kata musrif? Dikarenakan untuk gaya-gayaan. Gara-gara diledek, nggak keren lu, nggak kekinian, gitu loh. Ya, nggak, apa tuh namanya tuh? Ya nggak umum lah, gitu lah. Sekarang lagi zamannya loh, lagi viralnya loh, lagi trendingnya loh. Bisa ikut-ikutan, nah, kacau tuh. Ya, berbeda dengan pemaknaan tak tadun. Ya, tak tadun nih, tentang sama homoseks juga. Di Asyura 165-166 dimaknai mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. Ya, yang kemudian watazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Bukan musrifin, bukan musrifun tapi adun. Di Asyura. Sama-sama diartikan melampaui batas. Yang tadi ma israf, sekarangnya adun. Nah, lapatnya tadi mah rijal dan juga an-nisa, si laki-laki dan perempuan, sebutlah jomblo, prostitusian dia. Tapi di sini dikatakan tazaruna. Ya, dimaknai sebagai laki-laki yang mengacu kepada zakar. Ya perang keris lah, perang pedang lah, gitu kan? Ya, mahola kolakum robukum min azwajikum, yang mana sebenarnya sudah ada istrinya sebagai pasangannya, sebagai jodohnya. Ini nyeleweng gitu loh. Ini dosa. Hal pertama yang seharusnya berhubungan dengan istri, ya dia malah berhubungan juga dengan sesama jenis. Nah ini udah kategori adun, udah kategori ngajak ribut sama Allah. Kalau untuk gaya-gayaan musrif. Ya, nah untuk apa? Enggak untuk apa-apaan. Ya. Apa demi konten? Hati-hati loh. Ini terkategori kok konten juga, Anda nanti melampaui batas yang mana? Pengen viral, konten bikin gitu kan. Mau makan barbar, mau makan biawak mentah, mau makan daging kobra. Nah ini nih hati-hati. Berarti itu Anda menginginkan, bukan terpaksa, tapi menginginkan. Dan bahkan melampaui batas. Dengan bangganya makan. Ngajak ribut sama Allah tuh. Yang haram dipaksa untuk Anda mengkonsumsi, bahkan bangga. Wah, dapat subscribe. Subscribe-nya banyak. Ya subscribe. Ya. Awas. Kalau ngonten aja yang biasa. Ya, jangan yang nggak biasa. Ini melampaui kebiasaan, melampaui batas. Yang mana dalam hal ini, para putra semuanya, perkara orang-orang yang memang haruslah tahu batasan, sekalipun dia diperingatkan, haruslah dia bisa untuk mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan sampai ketika diperintah ataupun dilarang, malah engkau balik menjelekkan atau balik menyerang. Misalkan kita maknai pemaknaan Asyura 150 sampai 153. Yang dimaknai wattaqullaha, maka bertakwalah engkau kepada Allah, wa atiuni, dan taatlah juga kepadaku. Selain takwa, taat. Jadi tahu batas, kenal batas. Percuma hanya tahu aja, hanya kenal aja, tapi taat juga dong. Ya. Yang kemudian wala tuti'u amrol musrifinal ladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Dan janganlah engkau, ya dalam pemaknaan, setelah engkau bertakwa tahu batasan, yang benar si A, si B salah, gitu loh. Si A udah benar, dia menjalankan, taat. Si B salah, dia malah maksiat, udah salah maksiat lagi. Ya, maka di sini dan janganlah engkau mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Bisanya melampaui batas Anda tahu? Karena Anda dalam hal takwa. Tahu batasan benar dan salah. Dan kau bisa menilai. Ya, jangan pedulikan teman sama saudara. Lantas Anda bela saudara.
yang nyata-nyata saudaramu salah. Kenapa lu bela? Padahal yang benar temen. Kalau saudaranya, wah lu mah emansipasi temen lo, bukan emansipasi saudara. Yang nama saudara mah salah pun dibela. Nah ini hati-hati nih, prinsip setan nih, togut itu begitu mah. Ya, apa kata Qurannya? Tegakkanlah keadilan, sampaikanlah kebenaran. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu harus engkau sampaikan kepada saudaramu. Anda salah, Ang. Engkau salah, Om. Itu tuh. Omong yang bener dia, Om. Wow, kamu ponakan kurang ajar, nggak bela Om. Nah, udah, tinggalin. Jangan pernah engkau mematuhi omongan orang-orang yang melampaui batas. Ya udah salah, ngaku bener, pengen dibela lagi. Udah makna, sudah terdapat makna di sini bahwa yufsiduna fil ardi. Dia melaksanakan kerusakan di ini alam dunia. Biang perpecahan, biang permasalahan, biang persengketaan. Gitu loh. Tiap datang dia itu bukan solusi, masalah ada terus. Berarti dia tukang merusak keuripan. Ya, dia melampaui batas, udah salah ngakunya benar. Disalahin enggak mau. Bahkan nyalahin orang lain. Hati-hati, jangan pernah Anda menuruti perintah ataupun perkataan apapun dari orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi, dan yang pasti dia wala yuslihun. Ya, kalau ini mah muslihun, muslih. Ya, ini wala ada laknya di sini mah, ini mah nggak ada laknya, ini muslih aja. Ya, la yuslih, tidak islah, tidak mengadakan perbaikan, nggak soleh. Nah, kalau Anda pengen tahu yang bagaimana sih contohnya orang soleh, ya muslih. Contoh orang soleh yang muslih. Muslih itu orang soleh. Muslih. Ya. Jadi ini mah doyan rusak, baik hubungan teman, keluarga, partner, ya. Ditambah dia boro-boro mendamaikan, boro-boro memperbaiki hubungan, bahkan memperuncing masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar jadi perpecahan. Selalu diungkit-ungkit, dipermasalahkan lagi, diomongin lagi. Hati-hati, itu orang melampaui batas. Solusinya bagaimana? Tinggalin. Jangan sampai engkau terjerumus ikut dia, sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena engkau di sini adalah sudah diawali dengan wattaqullaha wa'atuni. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan mengenal batas benar dan batas salah, taat di situ Anda pada kebenaran. Ya. Ini. Jadi mau sentimen apa lagi yang harus disampaikan? Dalilnya lengkap. Mau tetap ngeyel? Ya nggak masalah ngeyel ke saya, tapi siap-siap ajab Allah turun ke lu. Saya hanya menyampaikan. Ini nih. Ya, tadi sesuai dengan pemaknaan pertama tuh, Az-Zukhruf tuh, ayat 5. Apakah kami akan berhenti menurunkan Az-Zikro hanya gara-gara engkau sebagai kaum melampaui batas? Terus nggak bakal turun lagi Quran, nggak bakal turun lagi pengajian? Jawabannya tidak, tetap akan turunkan. Ya, paham nih? Jadi acuan nih. Ya, pastikan Anda dalam posisi benar. Sekalipun benar, jangan pernah merasa benar. Jika Anda salah, sadari. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, nggak minta maaf, barangkali malu, nggak apa-apa. Berbuat baik aja. Malu berbuat baik nyata, udah sembunyi-sembunyi aja. Transfer yang banyak, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa kan ya? Emang transfer nggak boleh? Boleh, siapa yang larang? Ya, tinggal kasih notif aja. Ini transfer 1 juta buat yatim piatu, tolong bagikan, beres. Yang banyak, kok yatim piatu 50.000 memegal. Sekali mencet-cet, admin 2.500. Dibagikan 50.000, masa gua nomokin? Enak aja. Buat yatim piatu 1 jutaan nih, buat A-nya 2 juta. Nah, begitu. Itu benar sekali, bukan benar lagi, benar sekali. Barangkali malu, minta maafnya, ya nggak apa-apa. Ya, awas ya.
Dalam hal pemaknaan, kita semua, apapun yang kita tekadkan, ucapkan, lampahkan, alhamdulillah kita tauhid semuanya berdasar, berdalil. Insya Allah kita nggak bakal sasar. Ya, insya Allah kita nggak bakal sesat. Insya Allah kita nggak bakal terazab. Ya, adapun orang yang mereka menyelisihi, yang melampaui batas, ya biarkan dia dengan kelakuannya. Tugas kita apabila kasihan terhadap mereka, sampaikan kebenaran. Ya, jika ngeyel, udah biarin. Paham ya? Dan kita jangan ikutan baper. Sebab dimaknai janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Juga janganlah engkau berputus asa ataupun sedih hati. Dimaknai taknatu juga sebagai sedih hati. Janganlah kau bersedih hati terhadap perilaku orang-orang kafir yang sudah memperlakukanmu tidak baik. Hanya karena si kafir itu adalah saudaramu. Jangan sedih hati, jangan putus asa. Tetap ada di jalur iman Islam. Sebab yang bakal menyelamatkanmu bukan teman, bukan guru, ya, bukan saudara, tapi iman Islammu sendiri. Guru hanya menyampaikan. Paham ya? Nah, sangat banyak pemahaman pemaknaan. Baru setengah jam setengah sih gini. Setengah jam. Hah? Tadi mulai jam berapa tadi? Jam 10, soalnya jam setengah 12. Berarti jam setengah. Oh, berarti masih bisa. Masih bisa. Bisa, hajar terus. Ya. Yuk kita cerita. Neng. Kita maknai Yasin. Yang gampang aja bis, Quran surat Yasin. Ayat 18 sampai kepada 20 dimaknai qalu inna tatoyarna bikum la ilam tang tahu lanarjumanakum wa yasamanakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain zukirtum bal antum qawmum musyrifun. Wajah amin aksal madinati rojulu yas'a qalu ya qaumit tabi'ul mursalin. Biasa dibaca hafal ya. Artinya, maknanya, penafsirannya, waduh, ini mengisahkan Ashabal Qaryah. Ya, Ashabal Qaryah itu mengisahkan penduduk suatu negeri yang diutus kepadanya itu Shin atau 3 utusan. Nabi Isa mengutus 3 utusan ke negeri tersebut. Ya, negeri Antakiyah. Antakiyah dulu itu masuk kepada negeri Syria yang sekarangnya masuk wilayah Turki. Turki sana bukan turunan kidul. Ya, turunan kidul. Ini sih kidul ku. Mana ya? Iya, kidul mana? Turunan selatan. Nah, iya Turki itu. Ini mah Ambon. Kidul Tijan. Iya. Turunan wetan ya gini ya. Nah, yang dimaknai negeri Antakya atau Antioch, ya Antioch. Nah, rajanya zaman itu Antiochus. Nah, ini negeri kuno, kota kuno. Tapi setelahnya zaman kekuasaan antara 370 sebelum Masehi, berarti sebelum Nabi Isa lahir dong. Sebelum Masehi sih. Berarti Nabi Isa belum lahir. Nah, ini negeri ini pada zaman itu berarti zamannya kekaisaran ini Alexander Great, Alexander Agung. Ya, Macedonia berkuasa. Ini kota Antiochus, kota Antakya yang rajanya Antiochus ini dijadikan ibu kota gede, luar biasa. Negeri yang makmur subur di situ. Nah, barulah zamannya Nabi Isa, ya, itu dihadirkan, diutus 2 orang untuk ke negeri tersebut, tuh, yaitu Yohana dan Bautus. Diutus 2 orang. Ternyata nggak bisa, karena ya musyrik, paham nggak? Sudah kaya, kan? Sudah keren, sudah mentereng, beda dengan yang tadinya miskin, diajak,
terus jadinya kaya ada hormat-hormatnya dong, kan begitu. Ya, lah ini udah kaya udah mentereng, ayo ngaji, ayo beriman, ayo beragama, masya, gitu kan, minggir, gitu tuh. Ya, ini kisah terjadi juga zaman sekarang kan begitu. Ya, lantas Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan, Allah Subhanahu Wa Taala, kanjeng Nabi Isa, ya, dengan wahyu dari Allah mengutus satu orang lagi Nabi Isa nih, ya, yaitu Sam'un. Jadi 3 orang tuh, pertama 2, terus 1 Sam'un. Sam'un itu bukan hanya sekedar pinter doang, bukan sekedar cerdas doang, ya, tapi pendekar, gagah, kuat, Samson, ya, macam-macam, kepret loh, ya. Makanya Samson ini ngamuknya bukan di pedesaan, di istana ngamuknya, ya. Di filmnya tuh, iya, Samson Betawi ya, penyamin. Nah, yang kemudian tetap aja 3 utusan ini pun diingkari. Yang pada akhirnya, ya di ayat yang ke-20 itu, dan datanglah, yaitu min Aqsal Madinah, dari kota, sudut kota yang jauh, ya. Aqsa itu berarti jauh, Madinah kota, yaitu rojulu, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa, wahai kaumku, ikutilah ketiga utusan itu. Sesungguhnya mereka itu benar, bahwa mereka itu tidak pernah meminta bayaran. Itu benar, saya tahu banget. Siapa orang tua ini? Sosok laki-laki ini yang datang dari ujung kota. Ternyata dia juga bagian daripada Hawariyin, bagian daripada penerus atau penganut Nabi Isa yang taat. Hawariyin tuh, ya. Tapi enggak diutus, tapi dia begitu belajar ke Nabi Isa, dia itu cuma belajar aja, udah, terus dia pulang kampung, nyebarin sendiri gitu loh. Ternyata nggak mampu, udah minggir aja, susah di sudut kota dia. Nah, Nabi Isa ngutus 2, terus 1 lagi nih, nggak mampu juga. Nah, ini yang pribumi datang nih. Ternyata yang terjadi apa? Dibantai juga, ngambek Sam'un di situ, selesai permasalahan. Ya. Nah, di sini pemaknanya, mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang dikarenakan kamu. Ya, sungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Jadi negeri Antakya itu yang semula keren, ya, tiba-tiba dengan hadirnya utusan ini tiba-tiba jadinya bernasib malang. Ya. Jadi gampangnya sih ketika diperintah untuk bertauhid, ya, karena Ruhul Kudus dong. Ruh Kudus itu tauhid loh. Ya. Ruh suci. Nah, mereka malah bernasib malang gitu loh. Maka mereka ngambek si Ashabul Qaryah itu untuk si utusan tersebut agar dakwahnya berhenti. Kalau enggak, maka akan mendapat azab yang pedih dari kami. Nah, di ayat yang 19, utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kemudian kamu bernasib malang? Bukan seperti itu. Sebenarnya kalianlah, engkaulah yang memang kaum yang melampaui batas. Ya. Datanglah orang tua, nah, gitu kan. Nah, ini pemaknaan untuk kitanya. Yang semula baik-baik saja, jangankan Ashabul Qaryah, negeri Mekah pun tadinya baik-baik saja antara Quraisy, Bani Quraisy, ya, dengan Bani Hashim. Bani Hashim itu berarti silsilah kanjeng Nabi Muhammad, Bani Hashim. Ya, itu baik-baik saja biasa. Sebagai gubernurnya, camatnya, golongannya Quraisy nih, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan nih. Ya, kuncen Ka'bah itu dipegang oleh Bani Hashim, yaitu oleh Bani Muthalib. Ya,
Nah, ada Nabi Muhammad di situ tuh. Biasa aja. Tapi ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, yang terjadi kan ribut nih. Ya. Kenapa? Karena dihadirkannya utusan, diturunkannya ayat atau Al-Quran itu untuk menjeda. Jeret, lu salah, ini benar. Begini yang benar, begitu salah. Gitu loh. Jika dibiarkan semuanya salah, karena Bani Muthalib ini membiarkan berhala ada di dalam Ka'bah, padahal tahu ini salah besar. Tapi apalah daya, sebab Bani Quraisy doyannya ribut, ahli berperang. Mereka nggak pernah terkalahkan seumur umur dari zaman bahula, ya sampai ke ayeuna itu nggak pernah terkalahkan, nggak pernah kena serangan Arab itu. Kena serangan pun nggak pernah ngalamin kalah, negeri yang nggak pernah kalah di Arab. Bahkan bisa dikatakan hampir nggak pernah diserang. Diserang Ababil, diserang pasukan gajah, Abroha dilindungi sama Ababil. Ini hebatnya nih negeri Ka'bah nih. Tapi satu-satunya yang berhasil menaklukkan Mekah, Futuh Mekah adalah umat Islam. Ya, nggak pakai senjata. Senjata bukan sendal. Pakai sendal. Senjata. Ya. Nah, di suatu daerah pun, suatu tempat pun terjadi. Di mana tadinya mereka akrab, biasa bergaul, wah dengan kemaksiatan, mabok, minum, main, kan begitu mendem, kan komplit lah mereka itu. Asik aja kan, nah tiba-tiba bermajelis, lantas berpecah belah tuh. Nah ini, Anda jangan heran, ini terjadi, ini sudah dari dulu juga udah kodrati alam. Ketika kebenaran nyampe, itu pasti. Ya, ada yang memang baper, merasa disalahkan, ada yang memang baper, ngerasa gua yang benar, dalilnya ini. Berpecah belah Anda, hati-hati melampaui batas. Ya. Ya. Makanya harus jelas batasannya. Gitu ya. Anda silahkan bikin persatuan gitu loh. Sebagai perantau. Tetap. Ya. Dengan mengindahkan suku, agama, penghasilan, pendapatan. Silahkan. Ya. Jangan dibenturkan dengan agama masing-masing. Agama-agama. Perantau-perantau. Jangan hanya gara-gara agama. Jangan hanya gara-gara bermajelis. Anda berteman, bersaudara di perantauan pecah. Paham ya? Ya iya, marga gitu loh, margamu apa? Terserah, tapi harus rukun. Agama boleh beda. Begitu, agamamu apa? Konghucu, Kongguan kan begitu. Ya, margamu apa? Orang Jawa misalkan, orang Sunda, ya udah bersatu di perantauan, beres. Kesampingan pertengkaran, ketidakcocokan sampingkan. Ya beda agama, urusannya Anda dengan Tuhanmu sendiri. Begitu aja kok repot. Nah yo, tadi kan nyata cerita ya, kenapa jadinya ngebahas. Pemaknanya ya, bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah bentuk pengulangan kehidupan. Kehidupan kita yang seperti ini, kejadian seperti ini, pernasiban seperti ini, cek Anda ya di Al-Qur'annya, di riwayatnya. Di zaman apa pernah terjadi seperti ini? Itu hidup itu pengulangan. Ya. Makanya yang seharusnya semakin ke sini itu semakin baik karena ada contoh. Karena Al-Quran juga mengatakan bahwa kita umat Islam itu adalah umat pertengahan. Walaupun hidup di akhir zaman, tapi kita ini adalah umat pertengahan. Untuk menjadi contoh nanti buat anak cucu, ya, dan kita berteladan ke pendahulu. Kita di pertengahan. Terserah mau akhir zaman, mau zaman akhir. Ya, selagi kita masih punya keturunan, berarti kita masih bisa berkesempatan untuk mewarisi yang baik buat keturunan. Begitu. Jangan sampai keturunan diwarisi, awas dia musuh bapakmu, ting-tingeling. Ya, jangan pernah rukun 7 turunan. Ini apa-apaan itu? Wasiat itu nggak ada yang jelek ya. Bisa dipahami? 2 jam, alhamdulillah. Barangkali tak 3 jam nggak apa-apa. Baru halaman 11 soalnya nih. Semuanya 21, 22. Ntar buat di Jakarta Timur. Iya, baru sedang. Baiklah, dalam hal ini para putra semuanya sangat banyak pemaknaannya. Ya. Dalam hal kita memaknai melampaui batas,
termasuk juga perkara israf. Ya, tadi yang dibahas paling hanya 6 atau 8 ayat, hakikatnya adalah banyak. Ya. Semuanya nanti akan bisa dipahami secara kehidupan, secara perjalanan, secara lampah, ya. Yang mana kita dituntut untuk taat kepada perintah, yang tentunya perintah tersebut bersifat membimbing dan ada bimbingannya, yang mana ketika engkau dibimbing, yang pasti engkau pasti tidak akan pernah nyasar. Ya. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, untuk kesempurnaan pemaknaan pemahaman kita, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa-apa yang kita usahakan, apa-apa yang kita niatkan akan segera terkabul, terbukti dengan dimudahkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdal Jabbar, bi qodratillah, bi irodatillah, bi fadillah, bi rahmatillah, bi iznillah. Allahumma tahasantu bidil izzati wal jabarut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif ana hadal bala wal waba wakinas syarodda. Ya latif ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya sobar ya dulhanan, ya sobar ya dulmanan. Allahumma ini hasantu nafsi bil hayyil qayyimil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu anisu'i bil alfin la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf atas salah yang telah menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.